Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sadam Kahfi dari kelas non-reguler semester 3 dengan NPM 7420121214 Universitas Surya Kencana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang disampaikan oleh Profesor Ibu Heni dalam mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan. Pada pertemuan ketiga ini Ibu membahas mengenai bab 2 yaitu penyertaan atau denominating. Yang pertama ini penyertaan itu apa sih? Jadi yang penyertaan juga dapat disebut turut campur dalam peristiwa pidana atau turut berbuat delik, turut serta, denominating, complicity, atau participation, dan masih banyak lagi untuk istilahnya. Pengaturan penyertaan ini diatur dalam buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 hingga pasal 62. Untuk secara khususnya secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP atau buku pelanggaran, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus juga ada. Selanjutnya dari pengertian penyertaan ini yaitu apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Jadi misalkan ada satu tindak pidana, ternyata yang pelakunya ini lebih dari satu orang atau beberapa orang yang memang mereka mau melibatkan diri dalam melakukan tindak pidana tersebut. Nah, di sini bentuk-bentuk penyertaan di sini yang pertama ada yang melakukan, yang pertama, yang kedua yang menyuruh melakukan, yang ketiga ini ada yang turut serta melakukan, yang keempat yang membujuk atau menggerakkan, dan yang kelima yang membantu melakukan. Saya kira jelas. Selanjutnya ini ada penggolongan penyertaan. Jadi menurut KUHP golongan pelaku di sini tuh bentuk 1 sampai bentuk 4. Jadi yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan membujuk atau menggerakkan. Yaitu bukan pelaku tindak pidana tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku dari bentuk 1 hingga 4. Selanjutnya yang ini ya 1 sampai 4. Yang selanjutnya ini golongan pembantu yaitu di bentuk kelima ini atau yang membantu melakukan yang diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP seperti itu. Untuk menurut doktrin di sini menurut zelfstandig vormen van deelneming, bentuk penyertaan yang berdiri sendiri artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3 itu melakukan pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya. Jadi memang satu sendiri-sendiri dipisahkan seperti itu. Kalau Onzel van Stedig Vormen van deelneming ini bentuk penyertaan yang pertanggungjawaban pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 membujuk atau menggerakkan dan bentuk 5 yang membantu melakukan. Jadi sedangkan menurut doktrin ini itu bentuk 1 sampai 3 itu masing-masing sendiri untuk hukumannya, sedangkan untuk bentuk 4 dan 5 ini tergantung dari si tindak pidana yang lainnya ini. Selanjutnya ini yang bentuk pertama, ada pleger atau dader, yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada dua pandangan. Yang pertama itu pandangan yang luas atau ekstensif. Pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Jadi pelaku ini tuh dianggap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Seperti itu ada di pasal 55 KUHP. Sedangkan pandangan yang sempit atau restriktif ini, pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik. Jadi pelaku itu adalah dader. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku sehingga menimbulkan kesulitan ya kalau dalam prakteknya. Jadi pandangan yang luas ini tiap-tiap orang yang menimbulkan akibat. Jadi
Orang-orang yang tadi seperti sudah disebutkan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang membujuk, yang membantu ini juga dianggap pelaku seperti itu. Sedangkan dalam pandangan sempitnya pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik seperti itu. Selanjutnya ada bentuk 2 dari penyertaan, yaitu don't pleasure atau menyuruh melakukan. Yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Nah, ada cirinya, yaitu ada dua pihak, yaitu pelaku langsung dan pelaku tidak langsung. Adapun unsur-unsurnya, yaitu alat yang dipakai adalah manusia. Alat yang dipakai harus berbuat aktif. Dan yang ketiga, alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Jadi penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada yang pertama, tidak sempurna pertumbuhan jiwanya, ya seperti yang kita ketahui dalam pasal 44 banyak kriteria orang-orang yang dianggap tidak sempurna pertumbuhan jiwanya. Yang kedua, adanya keadaan yang memaksa. Yang ketiga, ada perintah jabatan yang tidak sah. Yang keempat, adanya kekeliruan atau pemalsuan. Yang kelima, tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti disyaratkan dalam undang-undang. Jadi penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana itu yang pertama ya tidak sempurna pertumbuhan jiwanya, yang seperti kita ketahui misalkan ODGJ, si pelaku ini menyuruh ODGJ yang istilahnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, dia tidak tahu untuk melakukan tindak pidana tersebut, tapi karena dari pelaku ini mengarahkan untuk melakukan tindak pidana sehingga ya seperti itu. Yang kedua, adanya keadaan yang memaksa. Misalkan keadaan memaksa ini ya yang alat ini itu memang keadaannya terpaksa, jadi mau tidak mau dia melakukan, misalkan seperti itu karena diancam atau seperti apa. Yang ketiga, ini adanya perintah jabatan yang tidak sah, misalkan adanya atasan dari polisi yang menyuruh ke bawahannya polisi juga untuk melakukan tindak pidana, itu merupakan ada perintah jabatan yang tidak sah. Yang keempat, adanya kekeliruan atau pemalsuan. Yang kelima, itu mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti yang disyaratkan dalam undang-undang. Seperti itu. Mungkin pada pertemuan 3 kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.